Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya bisa berjumpa di kesempatan yang baik ini, sore ini, di Jakarta sore. Jadi, saya lagi baca komen. Jadi, kenapa, ini komen di Facebook nih, teman ini teman. Kenapa kita posting kita punya harga? Urusanku, jualan-jualanku, laptopku, handphoneku, urusanku tuh. So posting harganya itu tidak, tapi tidak begitu jawabnya. Jadi kadang-kadang memang ada di bermedia sosial ini kita harus sedikit, emosinya kita itu harus sedikit dikontrol, biar tidak kelihatan kita punya kerasnya, kita punya rahang. Jadi setidaknya kalau kita melayani, ada yang bertanya apa semua, kita jawab dengan halus. Karena kalau kita dapat pertanyaan langsung kita keras, orang akan semakin takut. Dibilang, dia mau ajak kita baku pukul mungkin ini orang. Karena kita punya muka ini, rahang ini sudah keras. Kalau kita langsung strike, kita langsung stek orang ketika dia bertanya, orang jadi takut, dianggap kita baku pukul. Dia kalau sama satu kampung sana. Tapi kalau beda seperti di Klaten, niki nopo regane kok diposting. Nah, ayo. Kalau kita jawab, urusanku, dia kabur, dia langsung dia bilang, dia pukul saya itu orang. Nah, jadi kalau saya sebenarnya kenapa saya posting harga, supaya kasihan jangan ke orang capek tanya-tanya. Inbox harga. Ya kalau ada aplikasi inbox, kalau tidak ada, atau saya lupa siapa yang tadi yang tanya. Nah, jadi saya posting. Tapi sebenarnya ada yang bagus. Jadi kalau diposting, tidak diposting harga, itu postingan kita di Facebook, di platform Facebook itu dia semakin ter-up. Opandihanemu ter-up itu, tahu itu ter-up. Jadi itu bahasa sebenarnya bahasa Muna. Ter-up, semakin di atas. Bukan semakin di depan. Kalau semakin di depan itu berarti yang lain. Semakin di atas. Jadi setiap orang buka Facebook, ya buka Facebook, dia lihat kita. Ya buka lagi Facebook, dia lihat kita. Dia buka lagi Facebook, dia lihat kita. Ternyata kita posting setiap 1 detik, setiap 1 menit. Bagaimana caranya semua orang terpenuhi? Sebenarnya bukan begitu. Jadi ter-up itu potensi orang untuk melihat postingan kita karena interaksi yang banyak. Dia akan di atas. Jadi semakin banyak bisa jadi orang sembunyikan harganya karena untuk berharap postingannya ter-up. Tapi ada juga kadang-kadang dia takut bersaing. Dia takut bersaing dengan kompetitornya atau kompetisinya, atau memang teman-teman sesama pedagang online yang produknya sama. Produknya sama, tempat ambilnya sama. Jadi dia terjadilah persaingan tidak sehat, perang harga. Ada bilang, produkku lebih murah, produkku lebih bagus, produk ini lebih. Padahal ini produknya yang dia beli sama, mereknya sama, tempat belinya sama. Dan bilang produknya, lebih bagus saya, lebih bagus kamu, lebih bagus. Jangan saling klaim, karena kita berjualan, harus melayani. Karena rumusnya berdagang itu, ini yang paling penting. Rumusnya berdagang itu, kualitas produk itu hanya 50%. Jadi jangan saling mengklaim. Produk lebih bagus, produk lebih ini. Semua orang akan bicara produknya lebih bagus. Jangan saling klaim itu. 50% saja itu keunggulannya kalau kita berdagang online untuk kualitas produk. 50%-nya apa? 50%-nya ilmu Vinto. Tahu Vinto? Baku asa. Tahu baku asa? Gerinda. Tahu gerinda? Baku runcing. Jadi sebenarnya ilmu Vinto ini kalau dalam bahasa marketing, berjualan itu adalah komunikasi, metode komunikasi untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk yang dia cari sudah sesuai dengan apa yang kita posting. Itu Vinto pada dasarnya dalam ilmu marketing. Jadi sebenarnya Vinto itu juga dibutuhkan dalam ilmu marketing. Tapi dalam hal yang positif. Bukan kita bilang, produkku ini sangat bagus, kalau dipakai kok tambah cantik. Orang akan tergiur ketika dia pakai, ternyata dia sama saja ketika dia bercermin. Itu namanya pembodohan. Ini salah ini. Berarti Vintonya itu dari batu gunung, bukan batu kali, karena dia kasih tumpul orang. Nah, yang berjualan dengan metode seperti ini, dia akan mendapatkan banyak pelanggan, tapi hanya 1 kali dia belanja. Dia akan tobat.
Dia kapok belanja sama itu karena dia merasa tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia selalu beranggapan ketika dia membeli produk itu sesuai dengan kalimat vintonya kita. Ini bagus, kalau kita pakai jadi cantik, yang jelek jadi ganteng, yang pokoknya jadi besar kelihatan. Nah, jangan. Kita itu namanya itu terlalu berlebih-lebihan. Memang kita pelajari dalam bahasa Indonesia hiperbola, tetapi dalam berdagang itu berbahaya. Orang akan hanya satu kali belanja. Jadi kalau saya tidak takut bersaing. Kalau ada yang tanya kenapa aku posting harga, aku tidak takut itu pesaing mudah lihat. Silakan, rezeki itu sudah diatur. Tidak usah khawatir dengan kita punya pesaing. Semua itu masing-masing sudah ada rezekinya. Mau produknya sama, mau harganya sama, mau apanya dia lebih murah. Jangan pernah berharap bahwa kita akan mati langsung tidak makan ketika kita dapat kompetitor begitu. Justru saya lebih suka cara bersaing yang sehat. Ketika kompetitor kita melihat, wah ini lebih murah, wah ini lebih bagus. Nah, kita belajar daripada itu, kita ambil sisi yang lain. Misalnya, oh tapi dia ketika harganya murah, tapi ketika konsumen komen, 2 tahun kemudian baru dia balas. Nah, itu bahaya. Sebenarnya kita harus positive thinking. Artinya kita berprasangka baik. Bisa jadi 1 tahun kemudian itu baru dia komen, bisa jadi karena memang jaringan di situ tidak ada. Nah, dia butuh mungkin 1 tahun perjalanan itu baru bisa dapat jaringan. Itu positive thinkingnya seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan yang kedua. Tadi soal harga. Yang berikutnya, saya baca dulu ini. Oh ini, satu. Kenapa kok postingan jualanku tidak ada yang komen? Postingan jualanku tidak ada yang komen. Kok jualan itu atau kok pasang status? Kalau berharap di komen, tinggal bilang, saya jualan ini, kok komen dulu dan. Itu. Tinggal begitu. Tapi kalau kita jualan tidak ada yang komen, jangan salah. Salahnya kenapa? Jangan pernah berharap komen, karena dengan komen itu pun belum tentu membuat kita untuk laku jualan kita. Tapi ingat, kalau kita konsisten posting dengan produk yang kita tawarkan, maka suatu saat nanti orang akan mendiferensiasikan kita sebagai produk itu. Bahasa sederhananya begini. Ketika saya setiap hari posting air mineral seperti ini, setiap hari biar tidak ada yang komen, setiap hari. Maka suatu ketika orang akan mengingat kita sebagai air. Mindset orang akan mengingat kita sebagai air. Nah, ketika orang itu dia cari air, maka akan dia mengingat kita. Ingkala dulu dia jual air. Nah, begitu. Itu mendiferensiasikan, dan itu butuh proses, butuh waktu, butuh konsistensi. Jangan pernah berharap, dia tidak komen, sepi up dulu dan apa. Tidak usah. Karena ketika orang dia butuhkan, selama kita konsisten, pasti dia akan beli. Dia akan beli. Ada karakter orang begini yang membeli itu. Karakter itu ada 3. Saya harus turunkan sedikit bahasanya. Karakter pembeli itu ada 3. Yang pertama, yang membutuhkan produk. Artinya, dia akan mencari produk yang dia butuhkan mati-matian. Jadi kita walaupun kita tidak meminta eko komen dan eko up dan tidak, dia akan komen langsung, berapa itu harga airmu. Karakter yang pertama. Dia memang membutuhkan produk itu dan dia akan mencari. Yang berikutnya, dia tidak mencari, tetapi dia mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada air yang bagus di sana, kau beli itu. Nah, ini dia mendapatkan informasi dari temannya. Ini karakter pembelian yang kedua. Artinya kebiasaannya teman merekomendasikan dia akan merubah cara berpikir dia untuk mendapatkan air. Yang tadinya mungkin dia beli di warung atau dia masak sendiri pakai sumur ledeng, ya kan? Atau dia roda dulu sepeda untuk mendapatkan air itu 3 km dulu. Kalau di Muna itu namanya di hulu. 3 kilo kita meroda sepeda dulu baru bisa dapat 5 liter air. Itu pun sepeda pinjaman yang tiap ketemu batu longgar bannya, setiap ketemu lagi lubang lagi lepas lagi rantainya. Nah, itu tapi cerita dulu, di Muna sudah tidak begitu. Jadi habis itu ada karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga ini yang
bingung, pembeli bingung, manusia orang bingung, masih bimbang, bukan bingung, masih bimbang memilih menentukan keputusannya untuk membeli produk. Misalnya, saya mau beli air, tapi saya bingung. Air di sini jelek, air di sana tidak bagus. Katanya temanku begini, katanya temanku di sana, katanya temanku begini. Karakter yang ketiga, karakter yang bingung. Nah, jadi saya bagi lagi tiga, saya jelaskan lagi tiga. Yang pertama sudah pasti dia beli, karena dia butuh produk. Yang berikutnya karena mendapatkan informasi, rekomendasi dari temannya. Yang ketiga ini masih bingung, tapi kalau dipengaruhi bisa. Bagaimana kita menghadapi yang tiga-tiganya ini? Yang pertama adalah kita menawarkan kualitas produk kita. Bagus ini. Bagus apa? Ya berdasar. Ya kita jujur. Bagusnya di sini. Mungkin bagusnya adalah saya antar. Kau beli saya antar. Kalau misalnya bagus, airnya bagus ini, tidak usah. Orang semua akan klaim. Airnya bagus ini karena kadar ininya tinggi, kadar ininya tinggi. Tidak usah. Karena semua orang penjual akan klaim produknya bagus. Bagusnya di mana? Ketika kau beli produkku, saya antarkan sampai di rumahmu. Kalau istilahnya pedagang beras online Kendari itu, antar sampai dapur. Itu tagline yang bagus menurut saya. Antar sampai dapur. Kenapa jangan bingung? Antar sampai di Guci. Antar sampai di Guci, bukan. Antar sampai dispenser. Nah, maksudnya ketika dia beli, langsung diantar. Besok-besok tidak usah datang ke warung. Tinggal kau telepon. Atau tinggal video call. Aku habis. Air minum habis. Nah, datang langsung dengan belangannya. Sudah. Habis itu, yang kedua, karena dia sudah mendapatkan rekomendasi dari temannya, biasanya dia cuma butuh diyakinkan sedikit. Karena rekomendasi teman-temannya, kenapa? Semakin banyak rekomendasi yang masuk dari teman-temannya, maka dia akan semakin yakin untuk membeli produk kita. Dia hanya membutuhkan rekomendasi teman-temannya, dia tidak percaya langsung sama kita. Jadi kita sendiri cukup menjelaskan sedikit apa sih kelebihan produk kita. Nah, terus ada yang ketiga, karakter yang bingung. Bimbang, karakter yang bimbang, pembeli yang bimbang. Ini yang butuh 50% ilmu Vinto. Butuh 50% ilmu Vinto. Vinto seperti apa? Bukan Vinto yang negatif. Kita memberikan pengaruh secara overall keseluruhan cara dia berpikir. Bahwa tidak usah repot kalau beli sama saya antarkan. Kalau ada masalah tinggal kotanya, kau telepon saya atau kau WA saya, asal jangan malam-malam kan sama tidur, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi semakin bagus cara kita meyakinkan dia, maka semakin yakin pula dia untuk membeli produk kita. Seperti itu. Kalimat sederhananya seperti itu. Jadi saya membagi tiga tadi karakter pelanggan atau pembeli kita. Nah, dua pertanyaan tadi yang saya lihat di media sosial ini cukup intens, tapi jujur ya, kita sebagai pedagang itu memang walaupun kita punya karakter sudah sekeras batu sana, karena setiap hari saya sendiri juga sudah kelihatan keras, sudah kayak batu cadas, karena mungkin setiap hari dulu sama sekecil makan kambuse, jadi angin keras begini. Jadi orang kalau kita bicara saja begini dianggap kita baku pukul. Jadi cukup dia chatting, kita bahas dengan halus. Bebenari kuluntan kelebatan kayak panjangan dalam kulun jangan ngapunten aku ngisam truk. Seperti itu, yang halus-halus. Cukup dengan kalimat yang baik. Ketika ada orang bertanya, jawab. Ketika ada orang bertanya, jawab. Tapi ingat, ada juga memang kompetitor yang memang sengaja untuk menjatuhkan kita. Kita harus siap seperti itu, menjatuhkan kita. Nah, bagaimana strateginya? Misalnya begini, saya beli kemarin bajunya ternyata jelek, saya beli ini airnya ternyata air putihnya rasanya kayak kopi, manis-manisnya ada pahit-pahitnya. Bagus, terlalu bagus, bukan? Saya beli airnya itu agak asin-asin. Nah, jadi seperti itu. Akan ada kompetitor yang memang bukan kita seujun, tapi memang kebanyakan kejadian seperti itu. Dia akan menjatuhkan. Tapi ingat, ada sisi positifnya yang harus kita ambil ketika kita di posisi seperti itu. Yang pertama, jangan pernah langsung emosi dengar itu. Jangan, tidak usah. Yang pertama kita ambil positifnya, kita akan semakin terkenal. Semakin banyak dibahas, kita akan semakin terkenal. Cukup, rumusnya adalah membangun kepercayaan dengan para
teman-teman kita yang memang sudah setiap hari memakai produk-produk kita yang kita jual. Itu saja. Membangun kepercayaan, menjaga amanah mereka supaya mereka tetap membeli lagi dan merekomendasikan dengan teman-temannya. Dalam ilmu marketing namanya marketing of the mouth, atau dari mulut ke mulut yang membicarakan kita, dari teman-teman, dari teman ke temannya, teman ke temannya, itu lebih bagus. Oke, kita nanti ketemu lagi di edisi berikutnya menjawab pertanyaan pelanggan. Jangan pernah ragu untuk menjadi pedagang online, karena jujur pedagang online sama sekarang, posisi sekarang ini sangat dibutuhkan. Tapi ingat, pastikan di kampung kita masing-masing ada jaringan. Jangan sampai berniat berdagang online tapi di kampung kita tidak ada jaringan. Pastikan bahwa Anda sudah membeli jaringan sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.